dalam hidup yang terus berlari, seringkali kita lupa berhenti sejenak untuk bertanya, apakah aku telah benar-benar mencintai diriku sendiri? Selamat datang di Senandika Filsafat, sebuah ruang sunyi untuk merenung dan berdialog dengan batin. Disinilah kita belajar menyelami makna hidup melalui kearifan filsafat, terutama nilai-nilai stoikisme yang abadi. Di tengah tuntutan dunia luar yang kerap mengguncang, stoikisme mengajarkan satu hal penting, bahwa kedamaian sejati datang dari dalam mencintai diri, bukan egoisme, melainkan kebajikan. Sebagaimana kata Epictetus, bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai orang lain jika ia bahkan belum berdamai dengan dirinya sendiri? Maka di sini, kita akan belajar mengenali luka, mengakui ketidaksempurnaan, dan tetap memilih untuk memeluk diri kita sepenuhnya. Karena dalam mencintai diri, kita sedang membangun pondasi bagi cinta yang lebih luas kepada kehidupan itu sendiri. Senandika Filsafat adalah ajakan untuk kembali pulang ke dalam dirimu yang paling jujur. Poin 1. Kenali nilai dirimu, bukan label dunia. Dalam diam, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Siapa aku bila semua gelar, status, pekerjaan, dan pencapaian diambil dariku? Siapa aku bila tak seorang pun memujiku? Bila tak ada sorotan, tak ada pengakuan, tak ada sorak-sorai? Pertanyaan itu sederhana, namun mengguncang. Karena banyak dari kita yang hidup dengan bayang-bayang label. Kita menyebut diri sebagai orang sukses, lulusan terbaik, anak pertama, karyawan, teladan, konten kreator terkenal, atau anak yang membanggakan. Tapi, apakah itu sungguh nilai kita? Dunia telah membentuk sistem penghargaan yang begitu bising. Kita diajarkan sejak kecil bahwa nilai diri tergantung pada ranking, pada jabatan, pada apa yang kita miliki, bukan siapa kita sebenarnya. Dan lambat laun, kita pun lupa bahwa kita memiliki nilai, bahkan saat kita tidak sedang menang. Dalam stoikisme, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa apapun yang berasal dari luar dirimu adalah fana, dan karenanya tidak boleh menjadi dasar kebahagiaan atau penderitaan. Itu termasuk reputasi, pendapat orang, bahkan pencapaian. Dunia bisa membangun citramu hari ini, lalu menghancurkannya esok. Maka, jika seluruh harga dirimu bertumpu pada pengakuan luar, kamu sedang menaruh jiwamu di tangan yang tak bisa kau kendalikan. Mari kita luruskan, nilai diri tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia bukan sesuatu yang kamu menangkan, melainkan sesuatu yang kamu sadari. Dan kesadaran itu lahir dalam keheningan, dalam perenungan, dalam kejujuran yang sunyi. Seringkali, kita menjadi asing bagi diri sendiri, karena terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan. Kita kejar validasi, kita ubah wajah, suara, bahkan keyakinan semata-mata, agar bisa diterima. Tapi ironisnya, dalam proses itu, kita malah kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Bukankah aneh jika kita lebih mengenal penilaian orang lain tentang diri kita, daripada mengenal batin kita sendiri? Kita perlu membangun relasi baru dengan diri kita, relasi yang tidak bergantung pada pujian atau cacian. Kita perlu melihat ke dalam, bukan sekadar ke cermin. Karena nilai diri bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang terasa benar dalam hidup ini. Bayangkan seorang filsuf di zaman Romawi, duduk di balik tembok sunyi istana, mencatat pemikiran tentang hidup, tentang kematian, tentang kendali atas diri. Marcus Aurelius tidak menulis Meditations untuk dibaca orang lain. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Itu adalah cermin batinnya, sebuah bentuk kasih sayang terdalam kepada dirinya, agar ia tetap waras di tengah kekuasaan yang bisa menggoda siapa pun untuk melupakan siapa dirinya. Itulah bentuk cinta yang sejati, mengenal diri, bukan demi dikagumi, tetapi demi dipahami. Jadi, marilah kita bertanya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa skrip sosial. Siapakah aku ketika aku sendiri? Apa yang membuat hidupku bermakna, bahkan jika tak satu pun orang mengetahuinya? Apa yang aku perjuangkan, bukan karena itu akan membuatku dipuji, tapi karena itu selaras dengan nuraniku. Saat kita berani menjawab itu semua, disitulah cinta pada diri dimulai. Bukan cinta yang dangkal dan narsistik, tapi cinta yang kokoh, seperti pohon yang akarnya tertanam dalam, tak goyah oleh badai, tak tergoda oleh musim. Jangan biarkan label-label dari luar membatasi siapa kamu. Jangan biarkan suara dunia menenggelamkan suara hatimu. Karena nilai dirimu bukan tentang siapa yang melihatmu, tetapi tentang siapa dirimu ketika tak ada seorang pun yang memperhatikan. Itulah inti dari Senandika Filsafat,
tempat di mana kita belajar mencintai diri, bukan dengan membusungkan dada di hadapan dunia, tapi dengan menundukkan kepala dan mendengar bisikan batin yang telah lama menunggu untuk dikenali. Poin 2. Terima ketidaksempurnaanmu sebagai bagian dari kemanusiaan. Apa yang kita kejar sebenarnya? Kesempurnaan atau penerimaan? Sejak kecil, kita tumbuh dalam budaya yang menyanjung yang terbaik. Nilai tertinggi, kulit paling bersih, tubuh paling ideal, karier paling cemerlang. Kita dijejali dengan peasant-peasant, tak kasat mata, bahwa hanya yang sempurna yang pantas untuk dikagumi, dicintai, dihargai. Lalu tanpa sadar, kita menelan narasi itu mentah-mentah. Kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa sedikit cacat yang kicem. Dan ketika kita sadar bahwa kita tak bisa lepas dari kegagalan, kekurangan, kelemahan, yang muncul bukan penerimaan, melainkan rasa malu. Kita mulai menyembunyikan diri. Kita mulai menyangkal siapa kita sebenarnya. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang barangkali selama ini tidak kita dengar dengan cukup keras. Ketidaksempurnaanmu bukan kutukan. Ia adalah tanda bahwa kamu manusia. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan kodrat alam, dan kodrat manusia adalah rapuh, terbatas, tidak sempurna. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup sebagai budak, pernah berkata, "Jangan menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu mau. Biarkanlah ia terjadi sebagaimana mestinya. Maka jiwamu akan damai." Ucapan itu tidak hanya berlaku untuk dunia luar, tapi juga untuk diri sendiri. Kita sering lupa bahwa perjuangan untuk tampil sempurna justru menjadi penghalang terbesar untuk mencintai diri. Karena cinta yang sejati tidak memerlukan kondisi. Ia hadir justru ketika kita melihat kekurangan dan tetap memilih untuk tinggal. Penerimaan diri bukan tentang pasrah, bukan tentang berhenti berkembang, tapi tentang berhenti menyiksa diri dengan standar yang tidak manusiawi. Ada perbedaan besar antara pertumbuhan dan penyiksaan. Bertumbuh berarti mengenali kelemahan dan memperbaikinya secara perlahan. Menyiksa berarti mengutuk kelemahan dan menganggap diri tidak layak karena memilikinya. Apakah kamu pernah merasa gagal, lalu menyimpulkan bahwa kamu adalah kegagalan itu sendiri? Pernahkah kamu membuat satu kesalahan, lalu mencap dirimu sebagai orang yang buruk? Jika ya, maka kamu tidak sendiri. Kita semua pernah, tapi perenungan stoik mengajak kita untuk memisahkan antara apa yang kita lakukan dan siapa kita. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bukan identitas. Kita tidak dibentuk oleh kesempurnaan. Kita dibentuk oleh luka yang kita rawat, oleh keputusan baik yang tetap kita ambil, meski gagal kemarin, oleh keberanian untuk mencoba lagi, meski hasilnya belum tentu sesuai harapan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan malu karena kamu melakukan kesalahan, tapi malu jika kamu tidak mau belajar dari kesalahan itu." Penerimaan diri bukanlah akhir dari proses. Ia justru fondasi dari transformasi. Karena hanya ketika kamu berhenti memusuhi bagian-bagian rapuh dalam dirimu, kamu bisa mulai membangunnya. Dan hanya ketika kamu berhenti menuntut untuk menjadi orang lain, kamu bisa mulai menjadi dirimu yang sebenarnya. Cinta diri yang sejati tidak lahir dari keberhasilan demi keberhasilan, tapi dari keberanian untuk mengatakan, "Aku cukup, meski belum sempurna, dan aku tetap layak dicintai, bahkan ketika aku sedang belajar." Senandika filsafat adalah ruang untuk itu, untuk berhenti sejenak dari pertunjukan kesempurnaan, dan menatap wajahmu sendiri dalam kejujuran. Menatap dengan hangat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memaafkan, bukan untuk mengutuk, tapi untuk memahami bahwa menjadi manusia artinya juga menjadi tidak sempurna. Dan itu tidak apa-apa, sebab di balik setiap cacat ada cerita. Di balik setiap goresan ada keberanian. Dan di balik setiap air mata yang kamu sembunyikan ada kekuatan yang tidak pernah kau sadari. Poin 3. Jangan menunda memberi diri kasih sayang. Mengapa begitu mudah bagi kita untuk bersikap lembut kepada orang lain, namun begitu keras pada diri sendiri? Mengapa kita bisa memeluk luka orang lain, tapi malah mencaci luka kita sendiri? Untuk mencintai diri sendiri, kita selalu merasa harus menunggu sesuatu, menunggu pulih, menunggu berhasil, menunggu dimaafkan, menunggu dicintai orang lain terlebih dahulu. Padahal, bukankah cinta yang paling kita butuhkan adalah yang berasal dari dalam diri, bukan dari luar? Banyak dari kita menjalani hidup seperti berutang pada kesempurnaan. Kita menahan kebaikan untuk diri sendiri, sampai kita merasa cukup layak. Kita berkata, "Aku akan mencintai diriku nanti, setelah semua kesalahan ini ditebus, setelah aku tidak gagal lagi,
setelah aku menjadi orang yang lebih baik. Namun nanti adalah janji yang terlalu rapuh. Ia mudah hilang. Ia bisa lenyap esok pagi. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mencintai diri dalam bentuk manja atau pemujaan ego. Tapi ia menanamkan satu prinsip yang dalam. Apa yang bisa kita berikan kepada diri kita saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar ada dalam kendali kita. Tidak ada yang lebih berharga dari waktu sekarang, tulis Seneca. Lalu jika waktu sekarang begitu berharga, mengapa kasih sayang untuk diri harus ditunda? Kita sering menyangka bahwa kasih sayang itu harus hadir dalam bentuk besar. Liburan, mahal, perayaan luar biasa, afirmasi yang sempurna. Tapi sesungguhnya, kasih sayang adalah hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Bangun lebih pagi agar tubuhmu tidak tergesa. Memilih makanan yang menyehatkan, bukan sekadar yang memuaskan. Memaafkan dirimu atas kesalahan kemarin, tanpa harus disuruh. Membiarkan dirimu beristirahat, tanpa rasa bersalah. Kasih sayang adalah ketika kamu berhenti menyakiti dirimu dengan pikiran yang kejam. Ketika kamu mulai berbicara pada diri sendiri seperti pada sahabat. Ketika kamu tidak menuntut dirimu untuk jadi sempurna hari ini, tapi cukup hadir, utuh, dan bernapas. Filsuf Stoik, Epictetus, berkata, kita bukan terganggu oleh kejadian di luar kita, tapi oleh cara kita menilainya. Dan seringkali, penilaian terkejam itu datang dari dalam. Kita berkata pada diri, seharusnya aku lebih kuat. Aku bodoh karena gagal lagi. Aku tak berharga. Kalimat-kalimat itu tidak lahir dari logika. Ia lahir dari luka. Maka, jangan tunda memberi ruang bagi luka itu untuk sembuh. Karena setiap hari kamu menunda kasih sayang, kamu memperpanjang perih. Setiap hari kamu menunggu untuk mencintai dirimu, kamu memperdalam jarak antara dirimu yang lelah dan dirimu yang seharusnya menjadi tempat pulang. Kasih sayang bukanlah hadiah. Ia bukan upah untuk prestasi. Kasih sayang adalah hak dasar sebagai manusia. Seorang manusia yang terkadang gagal, terkadang terpuruk, tapi tetap bernilai, tetap layak dicintai, tanpa syarat. Maka hari ini, dengarkan dirimu. Apa yang ia butuhkan, mungkin bukan motivasi, mungkin bukan dorongan, tapi pelukan dalam bentuk jeda, dalam bentuk pengertian. Dan jika ada yang berkata bahwa mencintai diri adalah tindakan egois, ingatlah bahwa seseorang yang telah belajar mencintai dirinya dengan bijak, akan menjadi jauh lebih sanggup mencintai orang lain tanpa menuntut balasan. Karena ia tidak mencintai dari kekosongan. Ia mencintai dari kelimpahan, dari batin yang telah lebih dahulu dirawat. Senandika filsafat hadir sebagai pengingat bahwa cinta pada diri bukan tujuan akhir, tapi fondasi. Dan bahwa kamu tidak perlu menjadi versi sempurna dari dirimu untuk layak dipeluk oleh hatimu sendiri. Jangan tunggu semuanya baik dulu, baru kamu bersikap baik pada dirimu. Karena mungkin, dengan bersikap baiklah, semuanya akan perlahan menjadi lebih baik. Poin 4. Pisahkan kritik konstruktif dari suara merendahkan. Dalam hidup yang terus bergerak, satu hal tak pernah berhenti mengikuti kita. Penilaian kadang datang dari orang lain, seringkali datang dari diri sendiri. Ada suara yang memberi saran, dan ada suara yang menghakimi. Ada yang membimbing, dan ada pula yang menghancurkan dari dalam. Namun sayangnya, kita tak selalu bisa membedakannya. Apakah itu kritik yang membangun? Atau hanya cemoohan yang dibungkus nasihat? Apakah itu suara batin yang bijak? Atau hanya gema dari luka lama yang belum sembuh? Disinilah pentingnya satu kebijaksanaan hidup. Kemampuan untuk memisahkan antara kritik yang membangun dan suara yang merendahkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak anti-kritik. Marcus Aurelius sendiri, seorang kaisar dan filsuf, mencatat dalam Meditations bahwa kritik yang disampaikan dengan jujur adalah salah satu jalan menuju kebijaksanaan. Ia tidak marah ketika dikritik. Ia merenung, ia memilah, ia memetik makna. Namun, tidak semua yang terdengar seperti kritik layak untuk dimasukkan ke dalam hati. Karena tidak semua orang mengkritik dengan niat membantu. Dan tidak semua suara dalam kepala kita adalah suara yang waras. Ada orang yang mengkritik karena peduli. Ada pula yang mengkritik karena ingin merasa lebih unggul. Ada suara batin yang ingin menuntunmu. Tapi ada pula bisikan gelap yang hanya mengulang trauma yang belum sembuh. Bayangkan dirimu sebagai taman. Kritik konstruktif adalah seperti tukang kebun yang membantu membersihkan gulma agar bunga bisa tumbuh. Tapi suara merendahkan, ia seperti tangan asing yang datang mencabut akarmu dan mengatakan, taman ini tak pantas tumbuh apapun. Bedanya terletak pada niat, bahasa, dan dampaknya. Kritik konstruktif mengarah pada perbaikan,
bukan penghukuman, disampaikan dengan empati, bukan ejekan, menyentil, bukan menampar, mengajak berpikir, bukan membuat merasa hina. Sebaliknya, suara merendahkan, menyerang karakter, bukan perbuatan, membuatmu merasa kecil, bukan ingin jadi lebih baik, mengulang kata-kata seperti kamu bodoh, kamu gagal, kamu selalu salah, tanpa memberi arah untuk berubah. Seringkali, suara yang paling merusak bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari kritik yang kita warisi dari masa lalu, dari orang tua yang terlalu keras, dari guru yang mempermalukan, dari pengalaman pahit yang membekas. Lalu suara-suara itu tumbuh menjadi bagian dari cara kita berbicara pada diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita menjadi penjaga paling kejam terhadap harga diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan akal budi, logos, sebagai penentu arah hidup, bukan emosi yang meledak-ledak, bukan pikiran negatif yang tak terkendali. Jika sebuah kritik membuatmu diam, merenung, dan memutuskan untuk bertumbuh, itu layak kamu simpan. Namun jika ia hanya melumpuhkan, menimbulkan rasa malu, dan tidak memberi cahaya kemana harus melangkah, itu bukan kritik, itu racun. Lalu, bagaimana caranya memilah? Pertama, tanyakan, apakah ini menyerang pribadi saya, atau hanya perilaku saya? Apakah kritik ini disampaikan dengan hormat? Apakah saya bisa belajar sesuatu dari ini? Kedua, sadari, tidak semua kritik harus kamu terima, tidak semua suara harus kamu percaya, dan tidak semua orang berhak berbicara tentang dirimu yang terdalam. Terakhir, tanamkan, kritik yang baik akan membuatmu diam, bukan hancur, akan membuatmu sadar, bukan runtuh, dan akan menumbuhkan keberanian, bukan ketakutan. Senandika filsafat bukan ruang untuk menghindari kritik, tapi ruang untuk memahami bahwa kita punya hak untuk memilah mana yang bisa kita gunakan sebagai cermin, dan mana yang harus kita letakkan agar tidak membebani jiwa. Hiduplah dengan telinga terbuka, tapi hati yang selektif, karena kamu layak untuk terus bertumbuh, tanpa harus dibentuk oleh tangan yang menghancurkanmu. Poin 5. Luangkan waktu untuk diri, tanpa rasa bersalah. Mengapa kita merasa bersalah saat berhenti sejenak? Mengapa? Saat tubuh meminta istirahat dan jiwa mendambakan jeda, kita justru menanggapinya dengan rasa bersalah, seolah waktu hanya sah, digunakan jika produktif di mata dunia. Padahal, justru dalam keheningan, seringkali kita menemukan kembali siapa diri kita. Di zaman yang menyanjung kecepatan, hening dianggap kemewahan, berdiam diri dicurigai sebagai kemalasan, dan mengutamakan waktu pribadi dipersepsikan sebagai sikap egois. Kita dituntut untuk selalu hadir bagi orang lain, pekerjaan, target, pencapaian, sementara kita nyaris tidak pernah hadir sepenuhnya untuk diri sendiri. Ironis bukan? Bukan, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi merasa tidak pantas memberi sedikit waktu bagi ketenangan pribadi. Namun dalam filsafat stoikisme, terutama dari pemikiran Marcus Aurelius, kita diingatkan, orang yang sibuk mencari kesalahan di luar dirinya, jarang sempat menengok apa yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Itulah mengapa waktu untuk diri bukanlah pelarian. Ia adalah latihan. Ia adalah upaya untuk menyentuh inti kehidupan dan menyaring kembali apa yang benar-benar penting. Bayangkan dirimu sebagai sumur. Jika kamu terus-menerus menimba air darinya, tanpa pernah membiarkan air itu kembali mengalir dari sumbernya, apa yang akan terjadi? Lambat laun, ia akan kering. Dan saat itu terjadi, kamu tak lagi bisa memberi, bahkan untuk orang lain sekalipun. Begitu pula manusia. Kita bukan mesin. Kita tidak diciptakan untuk berjalan terus tanpa henti. Kita butuh ruang untuk bernapas, untuk mengendapkan, untuk merenung. Namun, apa yang membuat kita enggan melakukannya? Salah satunya adalah rasa bersalah. Rasa bahwa kita harus menghasilkan sesuatu untuk merasa berharga. Kita merasa bersalah saat tidur siang, saat menolak undangan, saat mematikan notifikasi. Karena dalam pikiran kita yang terbentuk oleh budaya produktivitas, diam dianggap gagal. Namun, pertanyaannya, gagal menurut siapa? Stoikisme mengajak kita untuk kembali pada apa yang berada dalam kendali kita. Ketenangan, fokus, kejernihan berpikir. Semua itu mustahil hadir jika kita tidak menyediakan ruang untuk mengasahnya. Dan ruang itu hanya mungkin terbentuk saat kita berani meluangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk membaca buku. Bukan karena tuntutan, tapi karena jiwamu haus akan makna. Luangkan waktu untuk menulis, bukan untuk dipuji, tapi untuk memahami isi kepalamu yang kerap berisik. Luangkan waktu untuk sekadar duduk diam, menatap langit, atau berjalan tanpa arah. Karena dalam diam,
Kita mendengar kembali suara batin yang telah lama terkubur oleh rutinitas. Seneca, filsuf stoik lainnya, pernah berkata, bukan karena waktu terlalu sedikit, tapi karena kita terlalu banyak menyia-nyiakannya. Maka yang perlu dikoreksi bukan jumlah waktu yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakannya, dan kepada siapa kita memberikannya. Luangkan waktu untuk dirimu, bukan karena kamu tidak peduli pada dunia, tapi justru karena kamu ingin kembali hadir di dunia dengan utuh. Karena orang yang tidak memberi ruang untuk dirinya sendiri, lambat laun akan hadir di hadapan orang lain. Dengan hati yang kosong, mudah marah, mudah letih, dan kehilangan arah. Senandika Filsafat mengajakmu untuk menghapus rasa bersalah itu. Karena mengambil waktu untuk diri, bukanlah pengabaian. Ia adalah bentuk cinta. Cinta pada kehidupan yang tidak tergesa. Cinta pada pikiran yang tidak dipaksa. Cinta pada batin yang ingin disapa. Dan jika suatu hari kamu merasa letih, bukan karena tubuhmu lemah, tapi karena jiwamu tidak pernah diberi waktu untuk bersandar, ingatlah, berhenti sejenak bukan berarti kamu menyerah. Kadang, itu berarti kamu sedang mempersiapkan diri untuk melangkah dengan arah yang lebih jelas dan hati yang lebih kuat. Poin 6. Maafkan diri atas masa lalu yang tak bisa diubah. Ada hal-hal dalam hidup yang bisa kita perbaiki, dan ada pula yang hanya bisa kita terima. Yang pertama membutuhkan keberanian. Yang kedua, kedewasaan. Namun dari keduanya, yang paling sulit adalah memaafkan diri atas masa lalu yang tak bisa kita ubah. Kita semua menyimpan catatan-catatan yang tidak pernah dibuka di hadapan dunia. Kesalahan yang tak terucap, kegagalan yang kita simpan dalam diam, pilihan yang kini terasa keliru, dan ucapan yang tak sempat ditarik kembali. Malam-malam panjang seringkali menjadi saksi bisu dari pengadilan batin yang kita adakan sendiri. Kita menjadi terdakwa sekaligus hakim, dan vonisnya selalu sama, bersalah. Namun pertanyaannya adalah, sampai kapan? Sampai kapan kita terus memenjarakan diri dalam peristiwa yang sudah selesai? Sampai kapan kita menggantungkan rasa damai kita pada harapan bahwa masa lalu bisa diulang kembali? Padahal stoikisme, sebuah filsafat yang berpijak pada akal dan ketenangan, telah mengingatkan kita. Yang terjadi, telah terjadi. Satu-satunya yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya sekarang. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktumu menyesali masa lalu. Gunakan waktumu untuk menjadi bijak hari ini. Dan kalimat itu bukan sekadar nasihat. Ia adalah jalan menuju pembebasan. Karena sesungguhnya, yang membuat kita menderita bukan masa lalu itu sendiri, melainkan keterikatan batin terhadapnya. Kita menghidupkan kembali adegan yang sudah selesai. Kita mengulang kembali rasa bersalah, seolah itu bisa mengubah hasil. Tapi kenyataannya, tidak bisa. Memaafkan diri bukan berarti melupakan, bukan pula membenarkan. Memaafkan adalah pengakuan bahwa kita pernah salah, namun tetap layak diberi kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Pernahkah kamu melihat anak kecil yang belajar berjalan? Ia terjatuh berkali-kali, tapi tidak pernah menghukum dirinya. Ia bangkit, karena itu kodratnya. Ia tidak menyimpan rasa malu karena jatuh. Tapi ketika kita dewasa, kita mulai mempersulit diri sendiri. Kita menyimpan rasa malu yang berlarut, kita takut dicap gagal, dan yang lebih menyakitkan, kita mulai mempercayai bahwa kita adalah kegagalan itu sendiri. Padahal, manusia tidak diciptakan untuk sempurna. Kita tidak pernah lahir dengan peta yang lengkap. Banyak hal dalam hidup ini baru tampak jelas setelah dilewati, baru kita pahami maknanya setelah terluka, baru kita sadari nilainya setelah kehilangan. Namun hidup bukan tentang mengulang, hidup adalah tentang melanjutkan. Dan untuk bisa melanjutkan, kita perlu berdamai, bukan dengan dunia, tapi dengan diri sendiri. Memaafkan diri adalah bentuk tertinggi dari keberanian, karena tidak mudah menerima bahwa diri ini pernah menyakiti, pernah salah mengambil jalan, pernah melukai orang lain. Namun lebih tidak mudah lagi jika kita hidup selamanya dengan beban itu, tanpa pernah memberi ruang untuk penyembuhan. Stoikisme mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan yang tidak. Masa lalu bukan lagi milikmu untuk diubah, tapi masa kini dan masa depan ada dalam genggamanmu. Dan saat kamu berani berkata, ya, aku pernah salah, tapi aku tidak akan mengizinkan kesalahan itu membentuk seluruh identitasku, di sanalah cinta pada diri mulai tumbuh. Senandika Filsafat mengajakmu untuk tidak terus menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Jangan biarkan luka lama menjadi pagar yang menghalangi pertumbuhanmu. Berikan dirimu ruang untuk pulih. Bukan karena kamu ingin dilupakan dunia, tapi karena kamu pantas diselamatkan oleh dirimu sendiri. Kamu bukan kesalahanmu.
Kamu adalah keberanian untuk belajar darinya. Dan tak ada cinta yang lebih dalam daripada cinta yang tetap bertahan, bahkan setelah luka. Itulah bentuk cinta kepada diri. Ketika kamu bisa berkata, aku telah memaafkan diriku, dan aku memilih untuk hidup sepenuhnya. Poin 7. Berhenti membandingkan diri dengan jalan hidup orang lain. Di dunia yang saling terhubung sedemikian rupa, kita semakin terpapar pada kehidupan orang lain. Setiap hari, kita melihat potongan-potongan kisah yang tampak sempurna. Senyum, bahagia, pencapaian gemilang, tubuh ideal, pasangan harmonis, atau gaya hidup yang serba mewah. Dan tanpa sadar, kita mulai menoleh ke dalam hidup kita sendiri. Bukan untuk disyukuri, tetapi untuk dibandingkan. Kita bertanya, mengapa dia bisa sementara aku belum? Apa yang salah dariku? Mengapa hidupku terasa lebih lambat, lebih rumit, lebih biak? Namun sesungguhnya, pertanyaan itu bukan muncul dari kebenaran. Ia lahir dari distorsi, dari ilusi bahwa hidup ini adalah perlombaan. Bahwa semua orang punya garis start dan finish yang sama. Padahal tidak. Stoikisme mengajarkan kita satu prinsip penting. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan apa yang berada di luar kuasamu. Jalan hidup orang lain, kecepatan mereka, pencapaian mereka, semuanya berada di luar kendalimu. Dan membandingkan diri dengan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan adalah bentuk penderitaan yang kamu ciptakan sendiri. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin hidup tenang, jangan terikat pada hal-hal yang bukan milikmu, dan hidup orang lain bukan milikmu. Kita lupa bahwa kehidupan bukan perlombaan. Ia lebih mirip perjalanan panjang, di mana setiap orang berjalan di jalur yang berbeda, dengan beban, bekal, dan arah yang tak sama. Namun karena kita terbiasa mengukur segalanya dengan pencapaian luar, kita lupa bahwa nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh kecepatan, tapi oleh kedalaman. Apa gunanya sampai duluan jika tak tahu kemana arah sebenarnya? Apa artinya sukses di mata dunia jika batin tetap merasa hampa? Membandingkan diri secara terus-menerus adalah seperti melihat lukisan orang lain, lalu merasa karyamu sendiri tak pantas dilihat, padahal kamu baru saja mulai melukis. Kita iri pada hasil, tanpa mengetahui proses. Kita menginginkan keberhasilan orang, tanpa menyadari luka dan pengorbanan yang mereka sembunyikan di balik senyum yang lebih menyedihkan. Perbandingan ini seringkali melumpuhkan. Ia membuat kita kehilangan rasa syukur. Ia menciptakan tekanan yang tidak nyata. Kita merasa kurang padahal kita sedang bertumbuh. Senandika Filsafat hadir, bukan untuk membuatmu merasa paling benar atau paling lambat, tapi untuk mengajakmu menyadari, kamu berjalan di jalanmu sendiri, dan itu sudah cukup. Jangan ukur hidupmu dengan penggaris orang lain. Jangan nilai dirimu berdasarkan hasil editan kehidupan orang lain yang hanya kamu lihat sepintas. Karena kamu yang tahu perjalanan batinmu. Hanya kamu yang tahu berapa banyak air mata yang tidak terlihat, berapa banyak usaha yang tidak dihargai, dan berapa banyak luka yang diam-diam kamu obati. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti berkembang, tapi justru berarti kamu mulai berani fokus pada prosesmu sendiri. Kamu mulai memberi ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan dari luar. Kamu mulai mengenali suara hatimu, bukan hanya gema dari kehidupan orang lain. Ingatlah, bahkan matahari dan bulan tidak bersinar di waktu yang sama, namun keduanya tetap terang dalam waktunya masing-masing. Begitu pula kamu. Stoikisme mengajakmu kembali pada kesadaran ini, bahwa yang terpenting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang berjalan. Dengan kesadaran penuh akan makna setiap langkahnya. Hari ini, izinkan dirimu menjadi kamu, bukan versi orang lain, bukan bayangan dari standar luar, tapi kamu yang utuh, yang terus berjalan, yang terus belajar, dan yang mulai mencintai langkah-langkah kecilnya sendiri. Dan jika sesekali kamu menoleh dan merasa tertinggal, ingatkan dirimu, aku tidak terlambat. Aku hanya berjalan di jalanku sendiri. Poin 8. Rawat tubuhmu sebagai rumah. Banyak dari kita berjuang untuk menemukan ketenangan batin. Kita mencari jawaban di dalam buku, nasihat, renungan, bahkan dalam kesunyian malam yang paling dalam. Namun ironisnya, kita lupa satu hal mendasar, bahwa jiwa, tempat kita mencari makna, kedamaian, dan arah, tinggal di dalam tubuh ini. Dan bagaimana mungkin jiwa bisa damai jika rumahnya diabaikan? Tubuh bukan beban yang harus dibentuk demi estetika belaka. Ia adalah alat, bahkan mungkin satu-satunya alat yang membuat kita mampu menjalani kehendak luhur, mewujudkan nilai-nilai yang kita junjung, dan merasakan keindahan dunia ini. Dalam stoikisme, dikenal konsep oikesis, sebuah kesadaran bahwa
Tubuh adalah bagian dari diri yang harus dipelihara, karena ia terkait langsung dengan keberadaan kita. Marcus Aurelius, dalam Meditations, mengingatkan dirinya sendiri bahwa tubuh bukan untuk disiksa, tetapi untuk digunakan secara bijak. Ia tahu bahwa kesehatan tubuh menjadi landasan bagi kejernihan berpikir dan ketenangan batin. Tetapi di zaman ini, cinta terhadap tubuh terlalu sering dipelintir. Dirimu dibombardir dengan standar yang dipaksakan dari luar, tentang bentuk tubuh ideal, tentang usia yang harus ditolak, tentang kecantikan atau kegagahan yang ditentukan dari simetri. Dan ketika tubuhmu tak sesuai dengan itu, kamu mulai menjauh darinya, kamu menyalahkannya, menuntutnya, bahkan menghukumnya. Kita lupa bahwa tubuh telah berjuang bersama kita. Ia diam-diam menanggung stres yang tak kita ungkap. Ia tetap bernafas saat pikiran kacau. Ia tetap memompa darah saat hati terasa kosong. Ia tetap bekerja tanpa diminta, bahkan saat kita tak bersyukur atas keberadaannya. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi tanpa bersyukur karena bisa menggerakkan tangan? Berapa banyak yang makan tanpa menyadari bahwa pencernaan yang bekerja dengan baik adalah anugerah? Berapa banyak dari kita yang duduk sepanjang hari namun mengeluh ketika punggung mulai sakit, padahal kita tak pernah memberinya perhatian? Tubuh adalah rumah jiwa. Ia bukan penjara, bukan musuh, bukan alat untuk pamer. Ia adalah kendaraan bagi akal dan kehendak baikmu. Dan seperti rumah manapun, ia perlu perawatan dengan cinta, bukan paksaan. Dengan hormat, bukan kritik tanpa henti. Merawat tubuh tidak selalu berarti diet ketat atau olahraga ekstrem. Terkadang, itu hanya berarti tidur cukup, atau minum air saat haus, bukan menundanya, atau berhenti bekerja sejenak dan berjalan di bawah matahari, atau duduk diam dan merasakan napas tanpa terburu-buru. Dan ya, terkadang cinta pada tubuh juga berarti menolak ekspektasi luar yang merusak. Menolak ketika tubuh dijadikan target iklan yang menjual ketidakpuasan. Menolak membandingkan bentuk tubuhmu dengan orang lain yang hidup di tubuh yang berbeda, genetik yang berbeda, cerita yang berbeda. Seorang filsuf stoik tidak akan membiarkan pikirannya dikendalikan oleh hal-hal eksternal. Begitu pula kita. Kita tidak akan membiarkan tubuh kita diseret oleh ambisi palsu, tetapi akan memperlakukannya dengan hormat. Sebagaimana kita memperlakukan sebuah kuil, maka hari ini, mari kita mulai kembali. Bukan dengan menghukum tubuh, tetapi mendengarkannya. Bukan dengan mengabaikannya, tetapi mengingatkan diri bahwa tubuh ini telah menjadi saksi dari semua luka, semua kemenangan kecil, semua diam-diam yang tidak pernah dimengerti orang lain. Berterima kasihlah padanya. Sentuh tanganmu dan katakan dalam hati, terima kasih sudah bertahan bersamaku sejauh ini. Dan jika kamu ingin mencintai dirimu lebih dalam, jangan lupa, cintai juga rumah tempat jiwamu tinggal. Poin 9. Bangun dialog internal yang lembut, bukan menghakimi. Ada satu suara yang selalu bersama kita. Tak peduli di mana kita berada, tak peduli siapa yang bersama kita. Dan tak peduli sekeras apa dunia di luar bergemuruh, suara itu tidak datang dari luar. Ia bukan suara orang tua kita, bukan guru, bukan teman, dan bukan pula musuh. Ia adalah suara dalam kepala kita. Suara yang membisikkan penilaian, harapan, tuntutan, dan seringkali penghukuman. Inilah dialog internal, percakapan dayam-dayam antara dirimu dan batinmu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah suara itu menguatkanmu, atau justru menghancurkanmu sedikit demi sedikit? Sebagian dari kita tumbuh dalam lingkungan yang keras. Tidak diajarkan cara mencintai diri, tapi diajarkan untuk menuntut terus-menerus dari diri sendiri. Dipuji saat berhasil, dicaci dalam hati saat gagal. Akhirnya, kita membentuk suara batin yang senada. Suara yang tidak pernah puas, selalu menuntut lebih, dan tak kenal ampun ketika kita jatuh. Kamu bodoh. Harusnya kamu tahu lebih baik. Kenapa kamu selalu gagal? Itu bukan suara musuh. Itu suara diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri. Dan lebih menyakitkan dari semua hinaan orang luar adalah ketika luka itu berasal dari dalam. Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak tersakiti oleh peristiwa luar, melainkan oleh cara kita menilai peristiwa itu. Namun apa jadinya jika penilaian itu berasal dari dalam dan tajamnya melebihi bilah pedang? Maka di titik inilah kita perlu belajar sebuah bentuk cinta diri yang tak banyak diajarkan, yakni membangun dialog internal yang lembut. Dialog internal yang lembut bukan berarti kita menipu diri atau menjadi terlalu permisif. Ia bukan justifikasi untuk kemalasan atau penyangkalan terhadap kesalahan. Sebaliknya, ia adalah cara bijak untuk melihat diri dengan mata kasih,
tanpa kehilangan kejujuran. Ia adalah bentuk cinta yang menuntun, bukan menghakimi. Kobayuba narasi yang biasa terdengar di kepala. Ganti aku gagal lagi, memang aku selalu buruk dengan aku belajar lagi. Dan aku bisa lebih baik ke depannya. Ganti aku tak layak dicintai dengan aku mungkin belum sembuh, tapi aku sedang tumbuh. Ganti, kenapa aku begini terus? Dengan apa yang sedang aku butuhkan hari ini untuk menguatkan diriku. Marcus Aurelius menulis jurnal-jurnal pribadinya, bukan untuk mengkritik dirinya secara kejam, melainkan sebagai bentuk percakapan bijak dengan dirinya sendiri. Ia menulis untuk menata ulang pikiran, bukan untuk menghukum hati. Itulah esensi dialog internal yang sehat. Percakapan yang membimbing, bukan menghakimi. Bayangkan dirimu adalah sahabat terbaikmu sendiri. Bagaimana kamu akan berbicara kepada seorang teman yang kamu cintai saat dia terluka, gagal, atau bingung? Apakah kamu akan menghina, atau kamu akan mendekapnya dalam kata-kata yang memberi ruang untuk bangkit? Kalau begitu, mengapa kamu tidak berbicara seperti itu juga kepada dirimu sendiri? Setiap hari, kamu membawa beban, tekanan, dan harapan. Tak semua bisa dipenuhi. Tak semua berjalan sesuai rencana. Dan tidak apa-apa. Tugasmu bukan menjadi sempurna, tapi tetap manusiawi di tengah semua ketidaksempurnaan itu. Mulailah hari ini dengan satu hal kecil. Ucapkan satu kalimat lembut untuk dirimu. Bukan pujian kosong, tapi pengakuan tulus. Seperti, aku sedang berusaha, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Atau, aku pantas mendapat ketenangan. Bahkan, jika belum menyelesaikan semuanya. Atau cukup, aku mencintai diriku meski sedang tidak merasa baik. Inilah bentuk cinta diri yang jarang terlihat tapi paling berdampak. Cinta yang hidup dalam percakapan batin yang tidak menyakiti. Bangun suara itu, biarkan ia tumbuh. Dan ketika badai datang dari luar, kamu punya satu tempat yang tetap tenang, dirimu sendiri. Poin 10. Jadikan cinta diri sebagai landasan, mencintai dunia. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, bahwa cinta diri adalah bentuk egoisme, bentuk pemisahan, bentuk penarikan diri dari dunia. Padahal, kebenarannya justru sebaliknya. Cinta diri yang sejati bukan tembok, ia adalah fondasi. Ia bukan menara gading yang memisahkan kita dari dunia, melainkan tanah yang kokoh, dari mana segala bentuk kasih, pengertian, dan kepedulian dapat tumbuh. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai dengan tulus jika ia tidak pernah mengenal rasa cukup dari dalam dirinya? Bagaimana seseorang bisa memberi cinta kalau dirinya sendiri selalu kehausan, selalu menunggu pengakuan dari luar, dan terus-menerus merasa tak utuh? Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin datang dari dalam, bukan dari pujian atau pengakuan orang lain. Begitu pula cinta. Cinta yang paling murni bukan yang kita minta, bukan yang kita kejar, tapi yang kita bangun di dalam diri dan kita pancarkan keluar. Bayangkan seseorang yang tidak pernah berdamai dengan dirinya, yang terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah, rasa kurang, dan luka yang belum selesai. Ia mungkin bisa mencintai, tapi cintanya akan dipenuhi syarat. Ia akan mencintai sambil berharap diperbaiki, mencintai sambil menuntut dipenuhi. Dan saat cintanya tidak dibalas sebagaimana yang ia harapkan, ia akan hancur, karena ia mengandalkan dunia untuk mengobati luka yang seharusnya telah ia rawat sendiri. Cinta yang berasal dari kekosongan cenderung berubah menjadi pengendalian. Tapi, cinta yang tumbuh dari keberlimpahan diri, itulah cinta yang membebaskan. Maka tugas pertama kita sebelum mencintai dunia, bukan mencari siapa yang pantas dicintai, bukan mencari di mana tempat kita bisa merasa cukup. Tugas pertama kita adalah belajar mencintai diri sendiri, dengan utuh, dengan jujur, dengan konsisten. Mencintai diri sendiri berarti merawat tubuh dan pikiran, berbicara dengan lembut kepada diri saat gagal, menghargai usaha sekecil apapun yang telah kita lakukan hari ini, memeluk ketidaksempurnaan bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dijadikan titik awal pertumbuhan. Saat kita mencintai diri dengan cara ini, kita tidak lagi melihat dunia sebagai medan pertempuran untuk membuktikan harga diri. Kita mulai melihat orang lain sebagai sesama pengembara. Masing-masing membawa beban yang tak selalu terlihat. Masing-masing berjuang dengan suara-suara dalam kepalanya. Dari cinta diri yang matang, lahir empati. Dari cinta diri yang jujur, lahir ketulusan. Dari cinta diri yang penuh, lahir keberanian untuk memberi, tanpa takut kehilangan. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, menulis bahwa manusia adalah bagian dari satu kesatuan dan bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri semata,
tapi untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Namun dia juga tahu, manusia tak bisa memberi kebaikan kalau ia sendiri belum menyembuhkan batinnya. Dan penyembuhan itu dimulai dari satu titik, mencintai diri dengan cara yang benar. Bukan narsistik, bukan memanjakan diri secara berlebihan, melainkan hadir untuk diri sendiri saat semua orang tak mengerti. Menerima masa lalu, tanpa membiarkannya membatasi masa depan. Menghormati tubuh, bukan karena ingin diakui, tapi karena tubuh ini adalah rumah dari perjalanan hidup kita. Ketika kamu telah menemukan cinta dalam dirimu sendiri, dunia tidak lagi menjadi medan kompetisi. Ia berubah menjadi ruang kolaborasi. Kita berhenti merasa iri. Kita berhenti membandingkan. Kita mulai merayakan bukan hanya hidup kita sendiri, tapi juga hidup orang lain. Karena kita tahu, kita tak lebih tinggi, tapi juga tak lebih rendah, kita cukup. Dan karena merasa cukup, kita bisa memberi. Maka jadikan cinta diri sebagai titik berangkatmu. Jangan berhenti di sana, tapi mulailah dari sana. Cintai dirimu dengan penuh kesadaran, agar ketika kamu mencintai dunia, kamu tidak melakukannya karena ingin diterima, tapi karena kamu tahu, cinta sejati tidak harus diberi izin. Ia mengalir dari dalam. Dan itulah yang paling membebaskan. Mencintai diri sendiri bukanlah perjalanan satu malam. Ia bukan sekadar afirmasi di depan cermin. Bukan pula pelarian dari luka masa lalu. Cinta diri yang sejati adalah proses bertumbuh. Proses memahami bahwa kamu layak dihargai bahkan ketika dunia belum melihatmu. Bahwa kamu pantas diberi ruang. Bahkan ketika kamu sedang tidak produktif. Bahwa keberadaanmu saja sudah cukup untuk dimulai. Untuk dirawat. Dan akhirnya untuk diterima sepenuhnya dalam perjalanan hidup yang kerap riuh. Kita sering lupa bahwa rumah pertama yang harus kita rawat adalah diri kita sendiri. Jiwa bisa tumbuh di tanah yang keras oleh penilaian diri sendiri. Tubuh tidak bisa menjadi kuat jika kita abaikan. Dan hati tidak bisa mencintai dunia jika tidak terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Semoga setiap poin dalam seri ini mengajakmu merenung, bukan untuk menjadi seseorang yang baru, tetapi untuk kembali pada siapa dirimu sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa rasa takut untuk sekadar menjadi manusia. Jika kamu merasa konten ini membuka ruang refleksi, jika kamu merasa lebih dimengerti daripada dihakimi, maka izinkan kami menjadi ruang itu untukmu. Ruang belajar, tumbuh, dan menyembuhkan. Langganan sekarang dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti konten-konten reflektif, penuh makna, dan bernapaskan filsafat stoikisme, psikologi modern, dan kedalaman batin. Di channel ini, kamu tidak akan diajak menjadi sempurna. Kamu akan diajak menjadi utuh. Dan itu jauh lebih penting. Karena dari keutuhan itulah, kamu bisa mulai mencintai dunia tanpa harus kehilangan diri sendiri.